Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan juga bagi kita semua. Salam satu kali 24 jam. Baik teman-teman, kita lanjut saja pada series kali ini. Masya Allah. Berjumpa kembali dengan kami pada series hari ini. Pada series ini dengan tema I wanna be of how to be a winner in life. Jadi bagaimana menjadi seorang pemenang dalam kehidupan. Kita berada pada episode keempat pada series ini. Bagi teman-teman nih, sekali lagi saya mengingatkan yang belum menonton dari awal, tonton dulu dari awal. Dari episode pertama ada di playlist kami. I wanna how to be a winner in life gitu kan. Tonton dari awal di episode pertama karena di situ kita ada interaksi, ada action bersama, ada tugas untuk Anda. Saya juga mengerjakannya, benar. Saya juga mengerjakannya, kita kerjakan bersama, kita take action. Nah, kebetulan pada materi keempat ini setelah goal atau tujuan yang jelas, terus kemudian ada kemudian alasan yang kuat, teman-teman yang singkat ya kan. Ketiga mencari cara bagaimana mencari cara terbaik yang terbukti mencapai atau menempuh goal yang kita tuju. Jadi cari caranya begitu untuk yang sudah terbukti ya. Yang keempat, kita ada pada episode keempat, alhamdulillah dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Tuhan, kita sudah sampai pada episode yang keempat ini. Baik, langsung saja. Keempat, pada how to be a winner in life, bagaimana menjadi seorang pemenang dalam kehidupan adalah action yang sudah kita sering sebutkan. Ya, action. Benar teman-teman, kita harus take action. Kenapa? Teman-teman coba perhatikan dari episode pertama, saya sering mengatakan kata action sering. Dan kita juga ada tugas bersama, tugas untuk Anda, tugas buat saya juga. Saya mengerjakannya, jujur. Saya mengerjakannya, Anda juga harus mengerjakannya. Saya ulangi lagi, saya hanya menyampaikan. Bila Anda menerima atau tidak itu terserah Anda dan pada Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan, dan bila mana ada kata saya yang tidak berkenan atau kurang baik, ingatkan saya dengan baik. Baik, terima kasih. Action. Baik, siapa ancukan jempol yang dari episode pertama selalu melakukan action, selalu action, selalu take action, ngambil keputusan, yuk gerak gitu kan. Dari episode pertama, mohon maaf, ada gak sih yang dari episode pertama ngikutin gitu kan. Saya nulis impian goals, 100 goals gitu kan. Anda juga nulis, ada gak? Ada pasti. Yang tidak ya mungkin banyak. Tapi kita kembali lagi. Nanti ada yang nulis atau tidak akan kita bahas pada episode yang kelima. Itu adalah salah satu retorika utama pada pemenang. Konsep menjadi seorang pemenang. Ada pada series kelima yang akan kita bahas in the next video, oke? Hari ini take action gitu kan. Teman-teman sadar gak dari pertama kita emang selalu tekankan action kerjain. Kita tekankan pada video kita itu nggak cuma ngobrol doang, nggak cuma teori doang, nggak cuma ini doang, nggak bullshit gitu kan. Kita ngobrol, kita ada actionnya, kita ngerjainnya. Saya juga ngerjain dan Anda juga harus ngerjain tentunya. Yang belum ngerjain, stop videonya, kerjain dulu sekarang. Dari episode pertama lihat dulu, oke? Siap. Kalau udah kerjain, balik lagi ke sini gitu. Yang belum, ingatkan lagi. Kerjain dulu woy, gitu ya kan? Come on lah, kita sukses bersama. Saya juga tidak ingin menjadi sukses sendiri. Kita saling mengaplikasikan ilmu yang kita ketahui, kita sharing begitu ya kan? Baik, terima kasih. Action. Jadi udah pada action belum? Gitu. Jadi pada kehidupan ini memang kita harus cari action. Terkadang ya, saya dengar dari Tung Desem Waringin juga, seorang motivator terbaik Indonesia versi majalah SWA dan versi majalah marketing, begitu. Saya belajar daripada beliau juga tentang materi ini, daripada CD audionya. Nah, kita beliau berkata bila mana diinginkan cuma satu disisakan satu untuk menyisakan cara untuk menjadi seorang pemenang,
dalam kehidupan kita, satu ini akan menjadi yang poin keempat sekarang. Action. Jadi action ini penting. Bahkan beliau juga menyebutkan Tung Desem Waringin ini, saya ulangi lagi namanya. Beliau orang yang luar biasa. Bahkan Tung Desem Waringin pun mengatakan bahwa orang yang take action, walaupun orang itu gak paham tentang materinya, teorinya, tapi kita contoh kita jelasin ada nih produk apalah namanya, produk inilah gitu kan. Yuk nih cara jualannya gini, kalau pengen jualan lewat WhatsApp gini caranya, kalau pengen jualan lewat Instagram gini caranya, di medsos kita jelasin gitu kan. Wow, materinya banyak gitu kan, teorinya banyak. Terus ada orang yang nggak paham ini apaan sih gitu kan. Terus dia nanya, Pak, intinya kita jualin produk ini ya kan, orang beli produk ini ya kan. Si bapak ini menjawab, ya betul, intinya betul begitu. Lalu dia agak pikir panjang, dia agak bilang ke itu, jadi yaudah saya gak paham dengan materinya, tapi intinya produk ini terjual gitu kan. Yaudah saya bangun jam 3 atau bangun subuh ke pasar, kan pasar suka buka jam 2 jam 1 itu kan udah pada buka, ke pasar jualan gitu kan, kerja keras, action, dia take action. Dan ternyata setelah diituin, ternyata pada minggu pertama contohnya beliau yang tadi yang gak paham itu jualannya lebih banyak daripada teman-teman yang lain yang cuman jualan dari WhatsApp, tidak offline begitu, cuma online dari medsos doang. Ternyata dalam 1 minggu pertama ini yang take action itu ya penjualannya lebih banyak begitu, contoh saja. Dan belum tentu yang lewat WhatsApp, Instagram ini penjualannya akan ke depannya akan boleh jadi akan lebih banyak pada si offline ini. Tapi intinya adalah orang yang take action akan menjadi seorang pemenang, bahkan jika tidak paham dengan ilmunya. Beliau tidak paham dengan ilmunya, tapi dia tahu intinya, oh yaudah ini jualan, ada barang, yaudah kita jual gitu kan, ada produknya, orang beli ini, kita dapat uang, kita dapat komisi, yaudah deal, it's a deal gitu kan. Jadi ada orang yang take action dan tidak paham, tapi tetap jadi seorang pemenang, tetap kaya hasilnya, tetap sukses gitu kan pada karirnya. Dan apalagi kalau kita kombinasikan, kita paham dengan materinya, kita take action langsung, ada apapun, ini salah satu keberkahan daripada mentor apapun, terutama mentor yang baik ya, mentor yang luar biasa, kita ikuti dia, jangan sampai lepas daripada mentor yang luar biasa, jangan sampai dilepas, kecuali sudah Anda merasa bahwa ya udah ini mungkin sudah oke lah, Anda paham dengan kondisi Anda sendiri begitu. Dan hidup ini memang pilihan. Apakah Anda ingin mengambil take action atau tidak? Bagaimana? Saya mendengarkan. Apakah action penting atau tidak? Apakah action penting atau tidak? Lalu apakah Anda telah mengambil action pada video, pada series kali ini? Kalau tidak, mengapa Anda menonton video ini? Ayolah, kita bersama, sukses bersama. Kita mengaplikasikan ilmu yang kita miliki. Baik, deal, take action. Yang belum, mulai saat ini katakan, ulangi kata-kata saya. Saya akan take action. Saya akan take action. Ulangi, pikirkan, bagaimana rasakan. Coba emosi, keluarkan emosinya. Kalau Anda take action, Anda akan sukses. Bayangkan, kalau Anda take action, keluarga Anda akan bahagia. Kalau Anda take action, orang tua Anda akan bahagia. Orang tua Anda akan hidup dengan tenang. Tidak usah memikirkan banyak hal. Fokus pada ibadah, kembali pada Rabb. Bayangkan juga jika Anda take action, hidup ini akan indah. Penyesalan, the real penyesalan yang sebenarnya adalah penyesalan setelah kita melakukan sesuatu. Jika kita menyesal, ya aku nyesel tadi gak nawarin dia, ternyata dia mau beli gitu kan, nawarin produk maksudnya, itu bukan penyesalan. Menyesal baru kalau kita udah nawarin,
Bah ini ada barang nih bagus, bla 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 bla, gimana kabarnya, lalu nawarin kabar, ini mau gak barangnya, oh enggak makasih gitu kan. Oh itu baru nyesel, ya udah gak apa-apa, nyesel dia nolak, tapi kita udah coba. Kita poin utamanya kita udah coba. Tapi kalau kita lihat orang lain gitu kan, jual produk yang sama ternyata, dan kita ada orang yang ibu-ibu tadi itu gak kita tawarin karena oh itu kayaknya ibu-ibu tadi tuh gimana ya, mungkin dia tidak mau, mungkin, atau mungkin lagi bad mood gitu kan, atau mungkin dia lagi kurang enak mungkin, atau mungkin dari kelihatannya looknya, jangan dari kelihatannya mungkin dia tidak memiliki yang cukup begitu, money yang cukup, uang yang cukup untuk membeli produk ini, makanya kita gak nawarin. Ternyata ada teman kita yang nawarin produk yang sama dengan kita. Bu ini mau produk gak katanya tuh, dibeli, itu bukan penyesalan. Karena kita gak ngelakuinnya, kita gak nawarin, gak do the action gitu kan. Anda itu kita akan menyesal kalau kita tidak mengambil actionnya. Kalau kita setelah kita mengambil tindakan dan kita itu ya udah gak apa-apa. Orang yang paling hebat, orang yang paling sukses itu orang yang bisa menahan rasa tidaknya nyaman. Saya ulangi, orang yang sukses adalah orang yang paling bisa bertahan dalam keadaan yang tidak nyaman. Nothing to lose gitu. Ya udah gak apa-apa. Masalah seakan-akan gak pernah kena masalah, bahkan seakan-akan gak pernah kena masalah, padahal mah dia masalah banyak. Tapi ya udahlah, coba lagi, pasti bisa kok, ya kan? Let's go. Mari kita bersama sukses, mari kita bersama menjadi seorang yang hebat, mari kita bersama saling mendukung, saling berbagi, saling sharing ilmu. Marilah kita menjalin tali silaturahim. Tali juga silaturahim itu agak sedikit berbeda antara keluarga dan oke lah, nanti kita bahas pada episode yang lain gitu. Oke. Itulah episode dari action daripada series How to be a Winner in Life gitu. Bagaimana menjadi seorang pemenang dalam kehidupan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ingat, do the action. Yang belum, saya tunggu di sini. Oke, saya Ahmad Zakyuddin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.